Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas ya sedikit tentang apa yang dijelaskan oleh Elia ini, Elia Miron atau Myron atau Moron. Yang terakhir nggak mungkin ya, itu bahasa jelek itu. Nah, Elia ini menjelaskan Trinitas, yang mana kemarin kita sampai ke kesimpulan bahwa Tuhan itu esa, itu pun diakui dan harus diakui oleh umat Kristen, oleh umat Nasrani, karena memang Tuhan itu esa. Nah, cuman di dalam keesaan itu dia ada Trinitas. Jadi Trinitas ini adalah kebagaimanaan Tuhan di dalam keesaannya. Itu yang berusaha untuk dijelaskan oleh Elia ini. Dan saya juga sudah menjelaskan kemarin bahwa di dalam keesaan Tuhan itu pun memang memerlukan penjelasan, karena meyakini keesaan Tuhan tanpa penjelasannya itu tidak akan menjelaskan apa-apa. Itikad kamu tidak akan lari kemana-mana, karena itu adalah sesuatu yang mesti dijelaskan. Maka kita menjelaskan keesaan Tuhan itu wahdaniyat dengan wahdaniyat fil dzat, fil sifat, dan fil af'al. Secara garis besar sudah saya jelaskan juga. Nah, disinilah kemudian terjadi persimpangan antara kita dengan apa-apa yang akan dijelaskan oleh Elia ini. Saya tidak mengetahui apakah yang dijelaskan oleh Elia ini adalah posisi mayoritas teologi Kristen atau bukan. Dan saya tidak peduli akan hal itu. Kenapa? Karena yang mau saya tekankan di sini adalah tatkala seseorang ini mengakui bahwa satu dogma atau satu doktrin tertentu adalah rasional, maka itulah yang menjadi intrik bagi saya untuk menyatakan bahwa itu tidak rasional. Semua yang bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal doktrin keagamaan tidak ada yang rasional semuanya itu. Tidak ada yang rasional. Semua itu tidak dari yang rasional, dan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Karena apabila kita memakai akal kita memakai rasio kita, satu-satunya yang benar itu di dalam pemahaman akidah, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Itu ahlul haknya sudah di situ. Dan kita bisa berdebat dalam hal itu. Nah, makanya kita akan buktikan sekarang bagaimana kerancuan pemikirannya Elia Miron ini. Saya tidak memiliki intensi apapun untuk merendahkan agama apapun, tidak ada. Tapi karena si Elia ini mengakui bahwa penjelasan Trinitas itu bisa dijelaskan secara rasional, bisa diterima oleh akal sehat, itu yang kita tentang. Karena itu tidak mungkin, dan akan kita saksikan. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupi. Dan seperti apa Allah yang satu, yang menghidupi dan yang mencipta itu dijelaskan dengan kata Trinitas. Jadi dengan arti singkat, Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang esa itu adalah Bapa. Oke. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Sebentar. Nah, ini kan menarik ya sampai sini nih. Jadi Allah atau Tuhan sebetulnya jangan dulu pakai nama ya. Kalau misalkan kita mau pakai Tuhan, ya Tuhan. Tuhan yang satu itu, atau tadi kita musalamah, kita sepakati dulu ini Allah. Allah yang satu ini adalah Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia itu adalah yang mengurus. Kita ulangi lagi ya sekali lagi supaya presisi ini apa yang dikatakan sama Elia ini. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupi. Dan seperti apa Allah yang satu, yang menghidupi dan yang mencipta itu dijelaskan dengan kata Trinitas. Jadi dengan arti singkat, Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, satu. Allah yang esa itu adalah Bapa. Jadi adalah Bapa dalam pengertian Bapa ini sebagai panggilan, sebagai sebutan. Dan ini dijelaskan oleh Elia ini ya. Allah yang satu itu adalah Bapa. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, kenapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi ini adalah penamaan ya. Penamaan Sang Esa itu dengan Bapa itu adalah penamaan yang memiliki alasan. Alasannya itu karena Bapa ini, nama Bapa ini disebut Bapa karena dia adalah sumber.
Ya kayak kita aja kan, kita disebut Bapa itu karena kita menjadi sumber tanpa melihat apapun yang melekat di dalam kebapaan itu. Jadi hanya makna sebagai sumber saja. Nah ini ya supaya kita paham dulu nih secara mendetail apa-apa yang dibahas dalam ilmu kalam. Ini termasuk dari tasmiyah, dari penamaan. Nah penamaan terhadap Tuhan, terhadap Sang Esa itu tidak terlalu banyak dibahas di dalam ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu membahas tentang sifat wajibat, atribut-atribut yang necessary yang ada pada Tuhan. Di situ permasalahan di dalam ilmu kalam. Adapun tasmiyah ini hanya penamaan, ini hanya dibahas secara singkat saja. Dengan pengertian pembahasan di dalam ilmu kalam tentang penamaan itu bahwa yang namanya penamaan ini adalah tauqifiyah, dia harus menunggu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menamai Allah dengan nama apa. Makanya kalau misalkan umat Kristen ya, yang kalau kita musalamah dulu bahwa mereka itu agama samawi, kemudian orang-orang Yahudi juga memiliki penyebutan yang khusus bagi Sang Ahad itu, bagi Sang Esa itu dengan bahasa mereka masing-masing, memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tetapi tatkala Allah disebut Bapa di dalam perspektif Islam itu tidak diizinkan begitu. Dengan makna apapun tidak boleh, tidak ada penamaan Allah dengan Bapa itu tidak ada, tidak boleh. Cuman kalau kita melihat dari perspektif Kristen berarti penamaan Bapa ini hanya karena memang Tuhan ini, Sang Esa ini, dia menjadi sumber dari segala sesuatu, maka dari itulah disebut Bapa. Yang mana sebetulnya Bapa ini adalah terjemahan dari Father. Yang mana Fathernya itu pula nanti terjemahan dari bahasa yang lain, dari bahasa Injil yang asli. Nah itu kita bisa berdebat dan itu bukan ekspertis saya. Silahkan diperdebatkan oleh orang-orang yang memang berlaku atau suka meneliti kitab suci begitu. Apakah memang benar penamaan itu ada atau tidak di dalam Injil. Cuman itu kalau kita kesampingkan berarti itu hanya penamaan saja dan penamaan tidak menjadi relevan untuk dibahas di dalam pemaknaan begitu. Nah jadi penamaan Bapa oke, secara logika ini tidak menjadi permasalahan. Dan yang menarik adalah yang dikatakan setelahnya oleh Elia ini, yaitu yang tidak berbentuk. Begitu bahasanya. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Nah, atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang Esa itu adalah Bapa. Nah, Oke. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Quran sama kan? Dia tak kelihatan, tak seperti apapun. Yang disebut Bapa ini, yang mana kita kesampingkan penamaan Bapa, kita tetap membahas yang Ahad. Itu maknanya tuh yang Ahad yang kita bahas itu. Dia tidak seperti apapun, dia tidak terlihat. Sama berarti. Sampai sini, itulah yang kita maksud dengan Tuhan yang oleh kita disebut namanya Allah. Yang ada, yang laisa kamitslihi syai', yang tidak seperti apapun. Tidak kelihatan itu bukan hanya tidak kelihatan, tapi karena memang bukan materi, karena dia memang bukan materi, karena itulah dia tidak terlihat begitu. Dan kalau secara kalam nanti karena basor kita, penglihatan kita tidak ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, di dalam diri Sang Bapa ini 1 Korintus 8 ayat 6 tadi ya. Di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya firman. Berarti kalau berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Nah, di sini ya. Ini doktrin yang diberikan oleh Elia, mengutip daripada ayat Bible yang dia kira ayat itu mendukung apa yang dia akan jelaskan ini. Jadi di dalam ilah, di dalam Tuhan Sang Esa itu, meminjam bahasanya Elia ini, di dalam Bapa itu terdapat firman, yang dengan firman itulah Sang Bapa ini mengadakan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam apa yang kita pelajari di dalam ilmu kalam, apa yang dimaksud oleh Elia ini sebagai sesuatu yang ada pada Tuhan. Apakah dia itu atributnya Tuhan, sifatnya Tuhan, atau dia adalah bagian dari Tuhan yang berupa esensi yang lain.
esensi yang lain yang satu derajat dengan Tuhan. Nanti kita memiliki bahasa yang lain, yaitu zat dan sifat. Jadi esensinya Tuhan dilihat dari segi Tuhan itu sendiri tanpa makna apapun yang ada padanya, maka kita sebut itu adalah zat. Jadi zat itu bukan zat cair, zat padat, bukan. Zat itu adalah sesuatu yang di dalam atau pada mengadanya dia tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Dengan pengertian dia adalah sang pemilik atribut-atribut, bukan atribut itu sendiri. Nah, kemudian firman ini sebagai apa? Di dalam agama Islam yang kita lihat di dalam ilmu kalam, ada yang namanya sifat kalam. Nah, sifat kalam ini adalah yang paling pas diterjemahkan sebagai firman. Apakah itu ada pada diri sang ilah ini? Ada. Cuma nanti yang jadi permasalahan, sifatul kalam ini bukan mengadakan. Nah, ini perbedaannya nanti. Sifatul kalam ini yang disebut firman sama Elia ini, dia bukan mengadakan dan meniadakan. Dalam pengertian, bukan karena adanya sifat itulah Tuhan itu mampu mengadakan dan meniadakan perkara yang tadinya tidak ada atau perkara yang sudah ada. Bukan dengan itu, tetapi dengan kudroh, kemahakuasaan. Nah, Elia di sini harusnya memberikan definisi dulu. Ada firman pada Tuhan itu. Pertanyaannya, sebagai apa? Apakah dia itu sebagai atribut yang mana kita bahas sebagai sifat, atau itu sebagai bagian zatnya Tuhan dalam pengertian itu adalah entitas yang sama dengan Tuhan? Yang saya rasa itu tidak akan mengatakan hal demikian, karena itu sudah kontradiksi dengan keesaan Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan tidak esa kalau demikian, ya. Tapi kalau sifat itu tetap disebut esa, karena penisbahan esa atau tidak esa, satu atau lebih dari satu, itu bukan terhadap zat yang memiliki banyak sifat, tetapi terhadap banyak zat. Contoh misalkan kalau saya katakan di sini saya punya satu korek, saya katakan ini satu korek meskipun sifatnya banyak. Di sini ada kuning, di sini ada keras dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini tetap disebut satu korek. Tapi kalau misalkan kita sudah membawa dua korek misalkan, berarti itu sudah dua, sudah tidak satu lagi. Nah, Tuhan itu nanti apabila kita memaknai bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang mana firman ini sebagai sifat, kemudian kudroh itu nanti, kemahakuasaan itu juga sebagai sifat, meskipun banyak memiliki atribut, Tuhannya itu tetap satu. Karena satu, dua atau tiga itu bukan terkena kepada sifat tetapi kepada zat. Nah, ini pencabangan mulai. Saya harapkan Elia ini menjelaskan dulu definisi firman itu apa. Sehingga tatkala dia itu mengatakan yang mana dengannya, yaitu dengan firman itu Tuhan mengadakan dan meniadakan, berarti firman ini kudroh, yaitu kuasa. Karena mengadakan dan meniadakan itu adalah kuasa untuk mengadakan dan meniadakan. Seperti yang dicontohkan ini misalkan, mengadakan terang yang tadinya tidak ada terang begitu. Dalam makna apapun tentang terang itu. Firman itu dalam bahasa Yunani logos, ya, atau ilmu. Jadi Bapa itu di dalam dirinya dia memiliki ilmu. Ya, oke. Ya, yang oleh ilmunya dia itu, yang oleh pikirannya dan oleh logos, oleh firmannya itu dia menciptakan semuanya. Quran. Oke, kalau ini jelas ketololannya. Sudah jelas tolol. Kenapa? Firman itu kan berkata. Berkata itu ya kalam kalau di dalam bahasa Arab. Berarti ada sifatul kalam. Ini kok loncat? Firman. Definisinya itu, bukan definisi ya, apa asar kita menyebutnya, lazim atau efek. Efek dari firman itu mengadakan dan meniadakan, itu sudah salah dari awal, karena firman itu efeknya bukan mengadakan dan meniadakan. Yang mengadakan dan meniadakan itu karena punya kudroh, karena punya kuasa. Kuasa itu baru mengadakan dan meniadakan. Firman itu kalau diterjemahkan pun kan berkata, kan berfirman. Tuhan berfirman. Berfirman itu bukan berpikir, berfirman itu berkata-kata. Maka berfirman itu paling cocok atau lebih cocok disebut sifatul kalam. Kalau firman ini dimaknai dengan logos, itu bukan firman tapi ilmu, sifatul ilmi. Jadi si Elia di sini sudah kebingungan, dia tidak bisa membedakan antara firman dengan ilmu, antara kalam dengan ilmu, antara kalam dengan kudroh. Tidak bisa membedakan. Makanya nanti kalau misalkan dikatakan ya, apakah esensi ilmu itu adalah esensi kalam? Apakah esensi kalam itu adalah esensi dari kudroh, dari kuasa? Tidak, itu pasti berbeda tuh.
Karena ini sifat-sifat yang berbeda. Karena kalau sama tidak perlu dibedakan. Ini sifat-sifat yang berbeda, yang mana itu dikuasai oleh Tuhan yang disebut oleh sang Bapa tadi, oleh Elia di sini. Jadi loncat pemahamannya itu dari satu istilah kepada istilah yang lain, dari satu lafad kepada lafad yang lain, dari satu makna kepada makna yang lain, gak nyambung Elia ini. Nah, selain memiliki firman, ia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et hashama yimvet haaretz. Di sana ada Allah, Elohim. Allah di sana siapa? Di 1 Korintus 8:6 Sang Bapa. Ada Bapa di sana. Ayat 2 ada roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yang menghidupkan. Ayub 3:3 ayat 4, Roh Kudus. Sebentar. Di sini juga permasalahan. Tuhan selain memiliki firman tadi, yang mana firman ini secara serampangan dimaknai sebagai logos, padahal firman ini bukan logos. Logos itu ilmu, firman itu perkataan. Jadi kalau logos seharusnya kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jangan firman, tetapi pengetahuan, ilmu. Itu sudah selesai. Dan ilmu tidak mengadakan dan meniadakan, tidak. Yang mengadakan meniadakan itu karena ada kudroh, karena ada kuasa. Ada ilmu, tidak ada kuasa, tidak akan bisa mengadakan dan meniadakan. Ada ilmu, tidak ada kalam, tidak ada firman, itu tidak bisa mengibaratkan, begitu. Tidak bisa mengibaratkan apa yang dia ketahui. Makanya kalau di kita, ketiga sifat ini berbeda. Ilmu, yaitu mengetahui, kemudian kudroh itu mengadakan dan meniadakan, kemudian kalam itu mengibaratkan apa yang diketahui, begitu. Nah, itu kita selesai, simpan berarti ya. Terlihat acak-acakan pola pikirnya Elia ini. Kemudian dia menjelaskan satu entitas lain yang ada pada Tuhan yang disebut roh. Yang mana sekali lagi Elia ini tidak menjelaskan definisinya apa. Makanya nggak bakalan selesai kita membahas perkara ini karena dia tidak memberikan definisi. Tidak memberikan definisi. Roh ini apa? Kalau tadi kita mendengar perkataan yang sangat singkat dari Elia ini, yaitu roh Bapa melayang-layang di langit, katanya kan nggak kelihatan begitu. Kemudian tidak seperti apapun. Lah kok melayang-layang? Kalau melayang-layang ya berarti seperti layangan. Kan tadi katanya tidak seperti apapun. Oke, kita rapihkan dulu seperti ini. Roh yang disebut oleh Elia ada pada Tuhan ini. Dia apa bagi Tuhan? Apakah dia susunan dari Tuhan, atau dia itu sifat dari Tuhan, roh itu, atau dia itu adalah perbuatan Tuhan, menghidupkan atau menghidupi? Apa bagi Tuhan? Relasinya harus jelas ini secara kategorisasi. Relasi roh atas Tuhan itu apa? Yang mana ini akan memberikan konsekuensi berpikir yang tidak enteng. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan dikatakan roh Tuhan ini melayang-layang, berarti roh yang dimaksud oleh Elia di sini adalah bagian dari Tuhan. Dalam pengertian berarti kalau Tuhan tidak memiliki roh itu, Tuhannya mati. Sang Bapa yang disebut tadi mati tanpa roh itu, karena roh itu adalah bagian. Jadi nisbah hubungan antara roh Tuhan dengan Tuhan Bapa itu seperti badan kita dengan ruh kita. Apabila ruh kita itu dicabut, maka kitanya mati. Apabila ruh Bapaknya ini keluar dari sang Bapa, maka Bapaknya mati karena ruhnya melayang-layang. Dan jika seperti itu berarti sudah tidak esa sedari awal. Kenapa tidak esa? Karena berarti Tuhan itu sedari awal dia memiliki bagiannya, yaitu katakanlah zatnya dan ruhnya. Katakanlah entitasnya Tuhan dan ruhnya Tuhan itu. Berarti tidak ahad dong, tidak esa dong kalau begitu. Karena dia bisa dibagi dua. Bagian apa? Bagian badannya, kita katakan begitulah ya. Bagian zatnya dan bagian rohnya. Kalau dia sifat, dia adalah atribut dari Tuhan, tidak akan bisa lepas dari Tuhan. Karena atribut itu dia bukan sesuatu yang bisa dilepaskan dari entitasnya. Satu atribut itu tidak bisa lepas. Salah satu dari kekhususan sifat atau salah satu dari kekhususan atribut, dia tidak akan bisa berpindah kepada sesuatu yang lain. Tidak akan bisa. Itu khususianya, kekhususannya. Nah, ini mudah-mudahan
difaham ya. Kalau misalkan tidak terbiasa memahami hal-hal yang kompleks, yang rumit, kemudian bingung, bagus berarti. Kenapa? Berarti berpikir setidaknya ya. Kalau bingung-bingung acan berarti mikir-mikir acan begitu. Kita lanjutkan dulu. Oke, kemudian sebentar ya. Bapa, firman-Nya itu sendiri, kemudian Roh Kudus itu adalah Trinitas itu sendiri. Sekarang saya mau bertanya seperti ini. Berarti kalau begitu, yang dua ini apa hubungannya dengan Tuhan antara firman dan Roh Kudus ini? Kalau firman dan Roh Kudus ini hubungannya dengan Tuhan adalah bagian dari Tuhan, dalam pengertian dia adalah yang menjadi susunan bagi Tuhan, maka Tuhan itu dia tersusun. Kalau tersusun berarti sama saja dengan makhluk. Berarti tidak ahad, tidak satu. Tidak satu. Kita kalau misalkan berarti kan dibagi jadi sepertiga tuh. Sepertiga yang satu adalah Bapa, sepertiga yang kedua adalah firman, sepertiga yang ketiga adalah Roh Kudus. Oh, pasti tidak seperti itu. Jelas tidak seperti itu. Ya, pandangan seperti itu adalah heresi di dalam gereja, itu tidak boleh, itu adalah penistaan. Ya, tidak ada yang berfaham seperti itu karena mereka tidak sebodoh itu. Itu kan kayak rokok aja kan, rokok tuh ada kertasnya, ada bakoknya, ada filternya. Kalau begitu berarti rokok kan tidak ada dalam kenyataan, itu hanyalah penamaan bagi berkumpulnya tiga perkara ini. Dan tidak akan ada Kristen yang mengatakan demikian. Maka tadi disebutkan kan ini adalah ada di dalam Bapa. Berarti paling banter, paling kencang kita bisa mengakui supaya ini tetap konsisten dengan ketauhidan Tuhan. Kita harus mengatakan bahwa roh ini dan firman ini dia adalah sifat bagi Sang Bapa. Sifat bagi Sang Bapa. Dan tetap kita masih bisa mengatakan ketidaklengkapan dari apa yang dikatakan oleh Elia karena dia tidak mendefinisikan antara firman dengan roh dengan baik. Karena kalau ini dikatakan sebagai sifat, maka roh ini tidak akan bisa lepas dari Sang Tuhan. Karena dia sifat, atribut. Atribut tidak akan bisa lepas dari Sang mempunyai atribut, tidak akan bisa. Itu sudah nature-nya, logisnya sudah begitu. Kenapa? Karena jika roh ini adalah atribut, kemudian lepas dari Sang pemilik atribut, maka dia sudah bukan atribut. Law of identity hilang sudah. Kamu tidak bisa menjadi orang berakal tatkala kamu itu mengatakan sesuatu yang tadinya atribut kemudian berubah dia menjadi suatu entitas eksistensi tersendiri begitu. Tidak bisa. Nah, kemudian di dalam firman tadi juga ini ada permasalahan. Permasalahannya di mana? Permasalahannya itu di dalam apa kekhususan sifat firman. Kalau kita mau melihat firman ini sebagai sifat, sebagai atribut bagi Tuhan, apa kekhususannya? Apakah dia kekhususannya itu mengetahui? Kalau tadi dilihat ini dinisbahkan atau diterjemahkan kepada bahasa Yunani dengan logos, berarti ini bukan firman, ini pengetahuan. Yang mana harusnya diterjemahkan kepada bahasa Indonesia bukan firman tapi pengetahuan. Kalau firman ini memang dia misalkan berkata-kata, berarti dia harusnya diterjemahkannya ke dalam kalam bahasanya itu. Dan kalam ini bukan mengadakan dan meniadakan, tetapi kalam itu mengiktibarkan apa yang diketahui. Nah ini ya, kemudian kita lanjutkan nih. Jadi itu nggak berbicara tentang jumlah Allah, tapi itu berbicara tentang seperti apa Allah yang satu itu. Itu ibarat saya punya tubuh yang menjadi wujudnya saya. Saya punya firman, pikiran. Saya jadikan gelas ini, saya menciptakan ini dan lain segalanya. Itu oleh firman saya kan. Saya berbicara juga oleh firman saya. Lalu saya juga memiliki roh. Tubuh saya manusia, firman saya pasti manusia. Roh saya pasti manusia, tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 manusia. Bentar. Ini ketololan yang paling dungu yang saya dapatkan sampai saat ini ya. Mungkin ini akan agak terakhir di dalam sesi yang ini karena sudah agak lama. Coba dilihat. Sebagaimana saya, kata Elia tadi, saya punya badan saya, kemudian saya punya firman saya, kemudian saya punya kata-kata saya. Dan saya juga punya roh saya. Begitu ya. Nah, ini seperti ya Tuhan itu satunya Tuhan ya begitu. Tuhan itu punya firman, kemudian punya roh, kemudian semua ini kan karena firmannya. Enggak begitu. Itu kan analogi yang rusak. Kenapa disebut analogi yang rusak? Saya katakan seperti ini. Tadi kita lihat dulu ya bahwa penerjemahan firman kok di sini firman mah ini berkata-kata tuh firman mah.
Kalau kamu mau mengatakan firman ke sini, terjemahannya harus dirubah, bukan firman tapi ilmu pengetahuan. Bukan dengan firman. Kecuali kalau misalkan firman ini dia memiliki definisi sendiri, yaitu ilmu. Kemudian jika begitu, berkata-kata apa? Harus punya definisi yang lain atau harus punya kata yang lain. Dan kalau misalkan tadi dikatakan sebagaimana kalau dikatakan ya firman saya adalah manusia, kata-kata saya adalah manusia. Itu bukan 3 manusia tapi 1 manusia. Ini ketololan. Ketololan yang hakiki. Kenapa? Karena manusia itu ya ini manusia itu. Manusia itu kalau kita definisikan, makanya jangan pakai ilusi, jangan pakai gambaran, tetapi pakai definisi. Apa manusia itu? Hayawan natiq. Sudah itu manusia tuh. Berarti kita baru sah disebut manusia apabila ada jasadnya, apabila ada pikirannya, yang mana pikiran itu bisalah kita katakan sebagai ilmu lah. Kalau kita mau memakai kata yang lebih populer. Nah, dari segi ini maka kalau begitu badan ini bukan manusia. Badan ini bukan manusia, badan ini cuma badan doang. Karena nggak ada berpikirnya. Berpikir itu baru bisa ada kalau ada ruh, dan ruhnya ini ditempa sehingga dia bisa mengakses kepada ilmu. Ruh itu juga bukan manusia. Bukan, ilmu juga bukan manusia, itu sifat. Berkumpulnya ketiga ini perkara barulah dia menjadi manusia. Masa kata-kata pun manusia, masa kata-kata manusia? Nggak ada kata-kata itu manusia. Kata-kata dia lafaz, kata-kata itu dia suara. Kalau di kita tuh kata-kata saya ini apakah manusia? Nih kalau misalkan saya mengatakan ya, Budi pergi ke pasar. Tuh perkataan saya, Budi pergi ke pasar. Apa itu manusia? Bukanlah, itu mah suara, bukan manusia. Kalau saya tulisin BUDID pergi ke PAPA SASR pasar. Budi pergi ke pasar. Saya tuliskan di buku. Apakah itu manusia tulisan saya? Bukan, itu mah tinta tulisan. Kok begitu cara memahami Trinitas? Dia sendiri pusing atas apa yang dia pahamkan. Dia sendiri nggak paham, cuman ngomong doang begitu. Yang mana pikiran itu adalah manusia, kata-kata juga manusia, saya juga manusia. Nggak begitu, manusia itu susunannya. Baru kita sebut manusia. Di sapi pun begitu. Kalau sapi itu udah mati kita sebut daging sapi. Kita sebut daging. Akhossu, dia lebih khusus daripada sapi. Berarti sapinya itu keseluruhannya itu yang menjadikan dia sapi-sapi. Cari definisinya itu. Manusia pun begitu. Yang menjadikan manusia-manusia itu keutuhannya manusia. Nah Tuhan itu dia tidak tersusun. Makanya kita tidak mengatakan itu adalah satuan dari apapun. Makanya kita mengatakan dari awal dia adalah ahad, esa, tidak seperti apapun. Selesai di situ. Adapun yang tadi adalah atributnya, sifat-sifatnya, yang mana banyaknya sifat tidak mengganggu terhadap keesaan Tuhan. Kalau kamu berpikirnya seperti itu, berarti Tuhannya itu terdiri dari 3. Secara apa? Secara esensi. Disebutnya murokab, tarkib, ada susunannya. Dan jelas kamu tidak akan sampai kepada pemahaman itu. Kenapa? Itu heresi namanya nanti. Nah, ala kulli hal, kalau kita mau selesai di sini ya, saya katakan seperti ini saja. Silahkan Anda itu mengatakan mau mendoktrin Trinitas ataupun apapun itu, tapi katakan itu doktrin sebagai doktrin. Jangan sampai mengatakan itu adalah sesuatu yang make sense. Itu nggak make sense. Makanya saya katakan kalau kamu mau menjadi seorang Kristiani, syaratnya 1, apa? Hilangkan logika kamu, buang jauh-jauh akal kamu, terima saja iman itu. Selesai. Kalau kamu menggunakan akal kamu, wallah demi Allah, kamu tidak akan pernah menjadi Nasrani, gak bakalan pernah. Kenapa? Itu adalah doktrin terburuk yang pernah ada, yang amat sangat tidak masuk akal. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.